Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat, dulur-dulur, semua lapisan masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan sedikit berbagi, memberikan edukasi hukum, sharing berkaitan dengan jerat pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana penanggulangan bantuan COVID-19. Nah, wabah COVID yang terjadi di Indonesia ini semakin hari, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semakin meluas, sekalipun pemerintah telah berupaya secara maksimal untuk menanggulanginya. Nah, kemudian karena wabah ini semakin meluas, maka Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Kepres, keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Kemudian, karena wabah atau pandemi COVID ini semakin meluas, bahkan seluruh provinsi terkena wabah COVID-19 ini, provinsi di seluruh Indonesia. Maka kemudian Presiden juga telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran COVID sebagai bencana nasional. Nah, karena memang ini terjadi bencana nasional, maka di dalam tahun 2020 ini APBN pemerintah telah menambah kucuran dananya yang sangat signifikan, yang sangat banyak sekali untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Pemerintah telah mengucurkan aliran atau kucuran dana sebesar 405,1 triliun yang untuk digunakan di bidang kesehatan, di bidang perlindungan sosial, kemudian stimulus kredit rakyat dan pemulihan ekonomi rakyat. Nah, akan tetapi yang menjadi persoalan penting adalah bahwa tidak tertutup kemungkinan aliran dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah yang begitu besarnya tadi tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangannya. Nah, maka dari itu, jika memang ada dugaan kuat pejabat di tingkat pusat maupun di tingkat daerah telah menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan korupsi terhadap bantuan penanggulangan COVID-19 tadi, maka pejabat tersebut bisa dijerat dengan undang-undang korupsi yang ancamannya, sekali lagi, yang ancamannya bisa hukuman mati. Sekali lagi, bisa hukuman mati. Di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sana dinyatakan bahwa setiap orang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda sebanyak 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 2 tindak pidana korupsi tersebut juga menegaskan bahwa tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dipidana dapat dijatuhi dengan pidana mati. Jadi dalam keadaan tertentu di dalam pasal 2-nya. Nah, apa maksud pidana tertentu itu yang dimaksud di dalam pasal 2 itu? Maka di dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana, yaitu salah satunya adalah karena adanya alasan bencana alam. Nah, sebagaimana Kepres nomor 12 tahun 2020 tadi, bahwa wabah COVID ini termasuk bencana alam atau bencana, maksud saya terjadi bencana nasional. Maka jika ada pihak-pihak, terutama pejabat yang terkait telah melakukan penyelewengan terhadap bantuan dana penanggulangan atau penanganan COVID ini, maka pejabat tersebut jika memang ada bukti awal yang cukup, maka dapat dijatuhi dengan hukuman mati. Namun demikian, Presiden juga telah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, di dalam pasal 27 ayat 1 Perpu nomor 1 2020 ini berpotensi disalahgunakan untuk menghilangkan pertanggungjawaban hukum pejabat yang terkait. Karena di sana selama untuk penanganan COVID, dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah tadi, maka seolah-olah tidak dapat dijerat dengan undang-undang korupsi. Nah, menurut hemat saya, pasal 27 peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, yaitu nomor 1 tahun 2020 tadi, yang tentunya yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 1, peraturan ini kontraproduktif dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang seolah-olah bahwa aparat hukum, terutama adalah penyidik, seolah-olah tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga melakukan
penyelewengan terhadap dana bantuan COVID-19 tadi. Artinya dengan adanya Perpu ini, bahwa seakan-akan aparat penyidik tidak dapat melakukan tindakan pro justisia untuk melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap penyelewengan atau penyimpangan dana COVID yang telah dikorupsi tadi. Nah, menurut saya, jika memang bukti awal, karena memang bagaimanapun pandemi COVID-19 ini adalah dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Jika memang dana bantuan tadi tidak tepat sasaran dan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya, kalau kemudian ada penyalahgunaan dan penyimpangan, maka pejabat tersebut bisa dijerat dengan hukuman mati sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini segera teratasi sehingga semuanya sendi-sendi kehidupan, perekonomian dapat pulih kembali, normal kembali, bukan hanya new normal, tapi normal kembali sebagaimana sedia kala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.